Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Apa kabarnya? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan buku catatan untuk mencatat bagi adik-adik yang sudah bisa menulis. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengangkat satu pujian, yaitu lagu Yunus di Perut Ikan. Adik-adik masih ingat kan lagunya ya? Iya, kakak yakin semuanya pasti ingat. Kita mulai ya adik-adik. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Ayo adik-adik. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap cuap pam pam pam, cuap cuap. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah kami. Amin. Wahyu 21 ayat 6a. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Adik-adik yang kakak kasihi, sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya adik-adik. Adik-adik siap mendengarkan ya? Pengumuman. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, bagi adik-adik yang belum mengambil hadiah Natal, dapat menghubungi guru kelasnya masing-masing ya adik-adik. Yang kedua, untuk Amang, Inang, beserta adik-adik sekolah minggu, mari kita add atau tambahkan teman Facebook Sekolah Minggu SMHKBP Cimahi. Karena mulai bulan Februari, ibadah sekolah minggu akan live langsung dari Facebook Sekolah Minggu Cimahi Jalan Sisi Mangaraja. Nah, berikut adalah Facebook Sekolah Minggu. Mari Amang, Inang, dan adik-adik kita add ya. Shalom. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta kita, Inang Pendeta Roida. Adik-adik sudah siap ya? Ya, kita angkat satu pujian, lagunya Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ya, kita mulai ya adik-adik.
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya terkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua persiapkan Alkitabnya. Ayo kita buka kitab Yunus. Pasal yang pertama ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17. Adik-adik sudah membukanya? Yuk, mari kita dengarkan bersama-sama. Inang bacakan di sini. Adik-adik yang belum bisa membaca, mari dengarkan dengan baik ya. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi itu. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut
berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi bacaan dari firman Tuhan. Ada nabi masuk di perut ikan. Ada nabi yang tidak taat kepada Tuhan. Kok ada ya nabi yang tidak taat kepada Tuhan? Ada nabi yang melarikan diri jauh dari Tuhan. Siapa dia? Yunus. Yunus di perut ikan. Ada nyanyiannya ya? Adik-adik tahu kan? Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Pom pom pom, suam suam, pom pom pom, suam suam. Itu nyanyiannya. Adik-adik pasti ingat kan? Ya, Tuhan mau Yunus pergi ke kota Niniwe karena Tuhan telah melihat kejahatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Tuhan mau mereka bertobat supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Makanya Tuhan meminta Yunus pergi ke sana. Tuhan mengasihi semua orang. Ingat ya adik-adik, Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi Yunus berpikir, ngapain? Untuk apa? Mengapa saya harus pergi ke sana? Dia kan bukan bangsaku. Dan mereka tidak tinggal di kotaku. Untuk apa? Biar saja Tuhan menghukum mereka karena mereka jahat dan berdosa. Kalau itu, saya tidak mau pergi ke sana. Dan kalaupun aku pergi, belum tentu mereka mendengarkan perintah Tuhan. Sia-sia saja saya pergi ke sana, kata Yunus di dalam pikirannya. Padahal Tuhan sudah bilang mau pergi ke sana. Lalu Yunus diam-diam pergi ke kota Yafo. Dan di sana dia lihat ada kapal yang mau pergi menuju kota Tarsis. Yunus naik kapal, dia bayar ongkos menuju kota Tarsis. Jauh dari kota Niniwe. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tuhan suruh dia pergi ke selatan, dia pergi ke utara. Tuhan suruh pergi ke timur, dia pergi ke barat. Dengan kata lain, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi naik kapal ke arah yang berlawanan. Nah, ketika Yunus pergi naik kapal di tengah laut, Tuhan menurunkan angin ribut. Ada badai yang sangat besar. Kapal itu hampir tenggelam. Semua orang-orang di kapal ketakutan. Mereka menjatuhkan barang-barang yang ada di dalam kapal untuk meringankan kapal itu. Semua orang di dalam kapal berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Karena mereka datang, semua penumpang di dalam kapal itu datang dari berbagai-bagai kepercayaan. Mereka semuanya berdoa, tetapi sia-sia. Angin badai tetap kencang. Lalu di mana Yunus? Oh, ternyata Yunus sudah turun ke bawah kapal. Dan dia di sana tertidur dengan nyenyak. Sementara badai besar, Yunus tertidur. Kenapa ini Yunus? Orang lagi ketakutan, enak-enak saja dia tidur. Lalu nahoda kapal turun melihat, "Hei, kamu tidur, orang sudah ketakutan. Kau berdoa kepada Tuhanmu.
minta kepada Tuhanmu supaya kita selamat dari badai ini. Dan Yunus pun naik ke atas. Lalu orang-orang berkata, ini kita sudah berdoa, tapi badai belum berhenti. Pasti ada orang yang berbuat kesalahan. Karena itu kita harus buang undi untuk mengetahui siapa yang bersalah. Nah, mereka membuang undi. Undinya jatuh kepada Yunus. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, siapa kau? Dari mana kau? Lalu Yunus mengatakan, aku orang Ibrani, orang Israel. Aku takut kepada Tuhan yang menjadikan langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Aku tahu karena akulah penyebab badai ini terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yunus katakan, karena akulah penyebabnya, maka buanglah aku ke dalam laut, maka badai ini akan berhenti. Semua orang di dalam kapal tercengang. Apa benar? Lalu, karena Yunus mengatakan, karena dialah penyebabnya, dan dia harus dibuang ke dalam laut. Mereka berusaha untuk mencapai daratan tapi tidak bisa. Gelombang laut semakin besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti apa kata Yunus. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Kalau kami harus menanggung kesalahan orang ini, ampuni kami. Karena kami tahu dia tidak bersalah. Tapi dia mengatakan harus dibuang ke laut. Orang itu percaya kepada Tuhan. Lalu mereka membuang Yunus ke dalam laut. Benar. Seketika Yunus dibuang ke dalam laut, badai berhenti. Dan Tuhan mengirimkan ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita petik pelajaran dari firman Tuhan hari ini? Hati-hati. Jangan karena kesalahan kita, orang lain bisa mendapat celaka. Hati-hati. Jangan karena kamu berbohong, temanmu, adikmu menjadi kena hukum. Hati-hati. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, bisa berbuat kesalahan, orang lain bisa kena getahnya. Ya, jangan karena kesalahan kita orang lain mengalami kesusahan. Jangan karena kita berbohong, orang lain mendapat hukuman. Seperti Yunus, tidak taat, lari dari Tuhan, akhirnya semua orang di dalam kapal mengalami ketakutan dan kapal hampir tenggelam. Jangan berbuat yang salah, hati-hati. Oke adik-adik semua, misalnya main api, bisa kebakaran loh, hati-hati. Jangan karena kesalahan main api, orang bisa bahaya. Yang kedua, kalau kita mandi, jangan lupa matikan keran air. Kalau air berjalan terus, luber, bisa pembayaran besar, rugi dong uang mama kita. Demikian juga lampu. Kalau sudah matahari terang, matikan. Karena kalau lampu hidup terus, meteran jalan terus, bahaya juga. Mamanya rugi, bayarannya besar. Nah, adik-adik semua, mari kita belajar ya. Taat, jangan lakukan kesalahan supaya orang lain tidak mengalami kesusahan ya. Tuhan suka kalau kita melakukan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat belajar dari pengalaman Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Supaya kami taat kepada Tuhan saja dan tidak membuat orang lain mengalami kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, adik-adik,
Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan persembahan kita dengan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Sudah bersiap ya adik-adik? Persiapkan persembahannya? Ya, sambil kita mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat satu pujian. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sukacita selalu.